Halo Halo semuanya, semuanya. kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang dari Prodi Akuntansi dengan kode kelas 04 sampai 008. Kami membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu menganalisis salah satu 3 sistem dalam bisnis, yaitu ada Customer Relationship Management atau CRM, Supply Chain Management atau SCM, dan Artificial Intelligence atau AI. Kami menganalisis Supply Chain Management pada perusahaan Nestle Indonesia. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya Cahaya Lestari dengan kode NIM 231011200757 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adrian Sajul Fikri dengan nomor 231011200704. Dan saya Siti Marwah Dianti dengan kode NIM 231011200771. Sebelum memasuki materi, saya menjelaskan terlebih dahulu profil dari PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia merupakan anak perusahaan Nestle SA, sebuah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, serta terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan atau nutrition, health, wellness, yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle Indonesia didirikan lebih dari 140 tahun, tepatnya pada tahun 1971, didirikan oleh Heinrich Nestle, seorang ahli farmasi, dan telah mempekerjakan sekitar 3.200 karyawan. Nestle Indonesia bergerak di bidang makanan dan minuman dengan berbagai merek terkenal seperti Milo, Denko, Birthday, KitKat, Nescafe, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jakarta dan beberapa pabrik di berbagai provinsi di Indonesia. Sebelum dijelaskan penerapan SCM pada PT Nestle Indonesia, saya menjelaskan terlebih dahulu definisi dari Supply Chain Management. Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan yang terkait dengan pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi produk di akhir ke tangan konsumen. SCM bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas aliran barang, informasi, dan dana dalam seluruh rantai pasok, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan keuntungan perusahaan. Secara sederhana, konsep SCM adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk atau barang dan jasa dari perusahaan sampai kepada pelanggannya. Konsep ini dilakukan untuk melihat pengelolaan seorang atau tim untuk meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi dan operasional dalam perusahaan tersebut. Pada periode 2020 sampai 2021, Indonesia turut mengalami pandemi COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan mereka. Salah satunya dengan mengonsumsi produk bernutrisi dari PT Nestle seperti Denko, Milo, dan Bourbon susu murni dalam kemasan. Selama pandemi, Nestle mencatat kenaikan penjualan, bahkan melampaui Unilever dan Coca-Cola. Seiring tingginya permintaan produk kopi dan nutrisi di tengah tren work from home atau WFH. Pada awal 2020, pertumbuhan pendapatan Nestle mencapai 2,8%, melebihi prediksi analis sebesar 2,3%. Dalam menghadapi lonjakan permintaan ini, PT Nestle mengadopsi Supply Chain Management atau SCM berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP untuk mempercepat produk dan distribusi, meningkatkan efektivitas operasional, serta memenuhi kebutuhan konsumen dengan optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan SCM pada PT Nestle Indonesia. Penerapan Supply Chain Management atau SCM di PT Nestle Indonesia dilakukan dengan mengintegrasikan sistem manajemen rantai pasok berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, di poin pertama itu ada integrasi SCM dengan sistem ERP. Nestle menerapkan strategi manajemen sistem kontrol terdesentralisasi dengan otoritas membuat keputusan di setiap unit bisnis agar keputusan yang diambil sejalan dengan situasi di masing-masing negara. Sebelumnya, Nestle mengimplementasikan corporate intranet
perusahaan pada tahun 1997 untuk mendukung 5 kegiatan bisnisnya, yaitu purchasing, marketing, business intelligence, teknologi, dan manajemen sumber daya manusia. Corporate Intranet, perusahaan ini disebut Nestle Intranet Kit Assistant atau Nikita. Nikita ini merupakan software yang dikembangkan oleh Nestle sendiri dan menjadi blueprint bagi pengembangan proyek intranet selanjutnya. Sistem ini digunakan lebih dari 80.000 karyawan Nestle di seluruh dunia. Di poin kedua, yaitu ada kegiatan supply chain management pada Nestle. Rantai pasokan di Nestle dirancang untuk memastikan produk tersedia di berbagai lokasi dengan jumlah yang sesuai, waktu yang tepat, dan biaya yang optimal. Berikut elemen-elemen utama dalam SCM pada Nestle. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan itu menyusun keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Dan yang kedua ada pengadaan, yaitu menentukan pemasok yang mampu memenuhi standar kualitas Nestle. Dan yang ketiga ada produksi, mengelola bahan mentah menjadi produk siap konsumsi. Yang keempat ada pengiriman atau distribusi, yaitu mengelola pengiriman produk ke konsumen melalui distributor dan retail. Yang kelima ada pengembalian, yaitu menangani produk yang dikembalikan sesuai kebijakan perusahaan. Baik, poin ketiga yaitu strategi supply chain management pada PT Nestle. SCM berperan untuk mengoptimalkan pasokan produk-produk Nestle supaya dapat diakses oleh siapapun. Proses produksi PT Nestle diawali dengan proses dari peternakan, produksi, distribusi hingga ke pasar. Nestle mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan pasar, terlebih di era pandemi yang mana permintaan akan produk-produk Nestle ini meningkat. Beberapa fungsi SCM pada PT Nestle yaitu mengoptimalkan sumber daya dengan biaya rendah namun tetap efisien. Kemudian pengembangan jaringan, mengelola jaringan secara efektif dan terus memperbaiki kinerja perusahaan. Upaya untuk mewujudkan tujuan PT Nestle, perusahaan terus melakukan upaya dengan memasarkan produk secara konvensional dengan langsung didistribusikan kepada pedagang, pemasok dalam jumlah besar atau grosir. Kemudian distribusi ke retail dan pengecer, lalu sampailah produk Nestle sebagaimana yang sering kita temui di minimarket seperti Alfamart, Indomaret, ataupun swalayan, serta toko-toko kecil. PT Nestle mengintegrasikan fungsi berbasis ERP dalam kegiatan logistik mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan ke konsumen akhir. Menurut Pildarson 2012, berikut ini contoh skema dengan produk susu Denkau. Nah, itu dia berikut skema dari susu Denkau. Skema ini menunjukkan bahwa minyak nabati, vanila, mineral, susu bubuk, kakao, gula bubuk, dan susu sapi merupakan komposisi dasar. Lalu bahan-bahan mentah tersebut didistribusikan ke supplier bahan baku, kemudian diteruskan ke pabrik untuk diolah menjadi susu. Setelah diolah menjadi susu, dikemas menjadi susu bubuk baik dalam kemasan kecil hingga kemasan besar. Terakhir, produk tersebut dikirim ke distributor dan dipasarkan ke grosir, pengecer, minimarket, dan sampailah kepada konsumen akhir. Nah, dalam strategi supply chain management pada PT Nestle, dalam membuat suatu produk pun tidak disertai merta gesa-gesa dan terburu-buru. Di balik proses yang panjang demi sampainya produk sampai ke konsumen akhir, PT Nestle bernegosiasi dengan banyak pemasok, mulai dari pemilihan bahan baku yang murah namun berkualitas. Lalu perusahaan juga turut serta menjalin hubungan kemitraan dengan para pemasok yang mana pemasok tersebut adalah pemasok pilihan, karena biasanya pemasok pilihan akan mengerti tujuan perusahaan hingga pemasok akan terus berkomitmen baik dalam menjaga ataupun mengembangkan kualitas bahan. Dengan begitu pemasok pun ikut berpartisipasi dalam pengembangan perusahaan Nestle. Kesimpulannya yaitu penerapan Supply Chain Management atau SCM berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP di PT Nestle memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Kolaborasi antara SCM dan ERP mendorong konsistensi dalam produksi, distribusi, serta pemenuhan permintaan konsumen.
terutama di masa pandemi. Manajemen pemasok, produksi, dan logistik berperan penting dalam keberhasilan rantai pasok Nestle. Namun demikian, perusahaan perlu tetap waspada terhadap dinamika pasar, fluktuasi harga bahan baku, dan kemungkinan munculnya kompetitor. Pemeliharaan sistem ERP juga menjadi aspek penting agar kestabilan operasional dapat dipertahankan untuk jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai analisis SCM pada PT Nestle Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. See you, bye-bye.